Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tentang perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata. Biodata anggota. Ada Ilham, ada Dimas, ada Faiz, ada Semi, ada Fatli, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan sifatnya tak terbatas. Contoh, UMKM, bengkel dan tukang bakso. Ciri dan sifatnya: 1. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. 2. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. 3. Tidak ada pajak, namun ada pemungutan dan retribusi. 4. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri. 5. Roda perusahaan diatur secara pribadi. Keuntungan perusahaan perseorangan. 1. Sangat mudah didirikan dan tidak berbelit. 2. Owner memiliki kekuasaan dan keleluasaan penuh. 3. Tidak terlalu memerlukan akta formal, akta notaris. 4. Tidak dikenakan pajak. Kelemahan perusahaan perseorangan. 1. Sumber modal terbatas. 2. Pemilik memiliki tanggung jawab tidak terbatas. 3. Manajemen menjadi terganggu. 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. 5. Sulit berkembang. Syarat mendirikan perusahaan perseorangan. Terdapat 3 syarat atau aspek penting dalam mendirikan perusahaan perseorangan. Yang pertama, modal. Sebagai pengusaha harus menemukan sumber modal yang sesuai. Anda bisa pertimbangkan tabungan pribadi, pinjaman keluarga dan pinjaman bank. Jumlah modal harus dikalkulasi secara akurat. Yang kedua, menyusun pembukuan. Poin yang masuk ke dalam pembukuan yakni keadaan kekayaan perusahaan, kebutuhan perusahaan, perjanjian kerja, surat, dokumen, korespondensi masuk dan keluar, laporan per periode dan arsip. Yang terakhir, pembayaran pajak, yang harus diperhatikan yakni PPh, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara 2 orang atau lebih yang biasanya berprofesi sama, dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu atau inbreng, agar memperoleh keuntungan dan manfaat bersama. Dasar hukumnya pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata, contohnya akuntan dan pengacara. Unsur mutlak persekutuan perdata. 1. Adanya pemasukan inbreng yang diatur dalam pasal 1619 ayat 2 KUHP. 2. Adanya pembagian keuntungan dan kemanfaatan yang diatur dalam pasal 1633 sampai 1635 KUH Perdata. Jenis pemasukan menurut pasal 1619 ayat 2 KUH Perdata. Yang pertama, uang. Terhadap pemasukan yang berupa uang diatur dalam pasal 1626 KUHP, di mana bila ketentuan waktu untuk pemasukan seperti halnya ditetapkan dalam perjanjian tidak ditepati oleh sekutu yang bersangkutan, maka ia harus membayar bunga selama dia belum setor. Barang atau benda bermanfaat, barang atau benda yang layak bagi pemasukan inbreng, misalnya rumah, gedung, kendaraan, perlengkapan, goodwill dan lainnya.
Yang terakhir tenaga kerja, bagi pemasukan yang berwujud tenaga kerja. Ini diatur dalam pasal 1627 KUHP. Biasanya sekutu tersebut tidak menyumbangkan seluruh tenaganya, tetapi hanya untuk melakukan atau menjalankan pekerjaan tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada pada persekutuan tersebut. Asas pembagian keuntungan menurut pasal 1633 ayat 1 KUHP atau asas keseimbangan. 1. Pembagian harus dilakukan menurut harga nilai dari pemasukan masing-masing sekutu. 2. Sekutu yang hanya memasukkan kerajinan saja, bagiannya adalah sama dengan bagian sekutu yang nilai barangnya terendah. 3. Semua sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerjanya saja, akan mendapatkan bagian keuntungan yang sama rata. Jenis-jenis persekutuan. 1. Persekutuan perdata umum, yakni persekutuan yang tidak mengadakan perincian atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para sekutu baik sebagian atau seluruhnya. 2. Persekutuan perdata khusus, yakni persekutuan yang mengadakan secara rinci atas harta kekayaan yang dimasukkan para sekutu baik sebagian atau seluruhnya. Ciri dan karakteristik. 1. Terdapat perjanjian dua orang atau lebih. 2. Pihak yang terlibat harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. 3. Tujuannya untuk membagi keuntungan dan kemanfaatan bersama dari hasil yang dilakukan. Adapun masa berakhir persekutuan. 1. Perizinan telah berakhir. 2. Tugas pokok persekutuan telah berakhir. 3. Salah satu sekutu meninggal dunia dan dinyatakan pailit. 4. Keinginan membubarkan persekutuan atas kesepakatan bersama. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika teman-teman ada yang kurang paham atau ingin bertanya, maka kami persilahkan. Created using Powtoon.